Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah Jebretiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketemu lagi di acara yang insya Allah bukan hanya kita menambah wawasan seputar dunia olahraga, sepak bola dan lain-lain, tapi juga bisa menambah mempush rank keimanan kita di bulan puasa ini. Biar gak lost track, kita ngaji di sini. Nah, gue ditemanin Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Brar. Gimana Brar? Hari ini kita masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan unik dari jamaah Jebretiyah. Unik. Oke. Langsung aja Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama Ustaz. Nama akunnya Sin de Naomi. Oh. Pertanyaan nih. Sin De Naomi. berarti kakaknya Shin. Shin. Habis Sin kan Shin. Shin. Gimana? Pertanyaan Ustaz. Apa hukumnya Ustaz Ya. menjadi pandit standar ganda? Saya kasih contoh nih Ustaz. Contoh. Misalnya ada pandit, misalnya kayak pandit kita dah, Mas Sabto Haryo misalnya. Dia bilang Barcelona tuh ya biarin aja Barcelona main jelek, yang penting peringkat 1. Itu yang paling penting. Orang lihat kan yang penting gelarnya doang. Tuh kata Mas Haryo. Terus Mas Haryo bilang lagi gini Ustaz. Ini misal nih ya. Misal. Iya, contoh. Bukan Mas Haryo orangnya. Bukan Mas Haryo. Tapi biasanya Ada. Ini misal. Tapi bukan Mas Haryo. Bukan Mas Haryo. Nah, terus misalkan satu lagi dia bilang Juventus Juventus menang Ustaz. Tapi mainnya jelek kata dia. Apaan Juventus main kayak gitu? Menang hoki doang itu. Nggak bisa lah kita mengandalkan hoki-hoki terus kayak gitu, menang kayak gitu. Kata dia gitu Ustaz. Itu kan dua pendapat yang berbeda dari satu orang Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? Iya. Gue suka banget tuh komentarnya kalau ada yang kita harus bedakan antara menang dengan Hasil. Bagus tuh komentar begitu tuh. Tapi masalahnya gimana kalau itu keluar dari mulut orang yang sama, yang satu di satu part dia ngomong kita harus bedakan antara menang dan hasil. Iya. Tapi di satu part lagi dia bilang oh nggak bisa gitu dong. Menang ya menang, hasil ya hasil, apa namanya? Proses. Iya. Itu dalam Islam kita disuruh sama Nabi jangan jadi orang yang imma'ah. Imma'ah tuh nggak punya prinsip, ikut-ikutan. Orang kesini kita kesini, orang kesana kita kesana. Nggak baik. Nanti ketika kita punya penilaian yang nggak punya prinsip, nggak konsisten, orang bingung. Lo sebenarnya cara lo nilai gimana ya? Cara lo ngomong gimana ya? Itu satu. Yang kedua, jangan sampai kita tuh jadi orang yang namanya zullisanain. Apa namanya? Zullisanain. Zullisanain itu artinya memiliki lisan ganda. Memiliki lisan ganda. Di sini dia ngomong ini, di situ dia ngomong itu. Artinya omongannya nggak konsisten. Apalagi sebagai pandit, sebagai pengamat, seluruh komentar kita pasti menjadi dalil buat banyak orang. Iya benar. Bahkan menjadi prinsip kita bisa dijadikan prinsip lagi oleh banyak orang. Benar. Ketika kita kemudian punya pendapat yang tidak konsisten, orang akan bingung. Loh, ini maksudnya gimana nih? Walaupun mungkin menurut gua sebagai seni berkomentar di dunia pandit ya itu sah-sah aja. Tapi mungkin kalau konteksnya dalam keseharian, maka sebaiknya kita harus punya konsistensi. Konsisten itu penting. Dan puasa itu benar ngajarin kita untuk konsisten. Iya benar Ustaz. Kalau belum maghrib jangan makan meskipun halal. Betul. Kalau belum azan maghrib jangan minum meskipun halal. Konsisten tuh benar. Puasa ngajarin kita konsisten. Gimana kalau makannya dikit doang? Kagak boleh. Nggak boleh. Konsisten. Sampai maghrib. Allahu Akbar. Baru kita makan. Puasa ngajarin kita konsisten. Jadi hari ini ngomongnya A. Tapi yang besok case-nya sama ngomongnya B. Sikapnya beda. Maka ini nggak punya konsistensi. Belajar dari puasa biar kita punya konsisten Brar. Tapi itu beda kan Ustaz sama apa? Kayak orang bermuka dua tuh beda ya. Ini kan soal standar beda ya Ustaz. Iya, kalau bermuka dua itu dia hipokrit Brar. Munafik.
Jadi dia ngomongin di belakang gua kalau gua itu bla 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 bla, nggak enak. Iya. Tetapi di depan gua bermanis-manis muka. Ini bermuka dua namanya, Iya, Brar. Makanya jangan bermuka dua. Iya. Kenapa? Biaya make upnya mahal. Benar. Muka sama satu aja satu mahal, apalagi dua. Benar. Perawat jutaan tuh, 1 jutaan, Tat. Tapi kalau dalam fikih kan banyak pertimbangan tuh, Ustaz. Gimana? Dalam fikih kan banyak pertimbangan. Dalam fikih banyak Iya. pertimbangan. Nah, misalkan menurut Al-Quran ayat segini begini, menurut istimewa ulama begini. Ya, bener. Lu makin kesini makin kesono, Brar ya. Iya benar kan, lumayan kan saya Iya, punya iya. kosakata istimewa ulama kan. Jangan salah sebut loh. Ya, harusnya gimana? Benar kan? Ijtima apa jima? Beda artinya. Ijtima. Oh, ijtima. Benar kan? Tat? Terus. Gimana, Tat? Itu kan Eh. standarnya kan landasannya sama-sama semua benar kan, landasannya punya landasan yang jelas. Contoh case-nya dulu dong. Maksudnya gimana? Elastis itu maksudnya gimana? Misalkan kalau kan kita punya itu kan, Ustaz, di fikih kan ada landasan tuh Al-Quran, Betul. hadis, Betul. terus Pendapat ulama, ijma ulama. Satu lagi apa, Ustaz? Ada 4 kan ya? Kias. Kias ya kan? Analogi. Benar kan? Iya. Nah, itu kan punya landasan masing-masing tuh. Iya. Semua benar kan? Iya. Tapi kan penafsirannya beda-beda. Nah, itu mirip sama itu gak? Kayak gitu. Maksudnya kan kadang-kadang kita menafsirkan data kalau ke dalam bola kan, itu beda-beda pandangan kita. Gini. Ya gimana? Kalau Al-Quran, hadis, ijma, kias itu namanya sumber hukum. Jadi ulama untuk ngeluarin produk hukum harus dicongkel tuh, dikorek dari sumbernya. Sumbernya itu yang utama ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Walaupun bukan cuman ini, ada banyak lagi. Ada madhabus sahabi, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada uruf, dan lain-lain. Tapi oke lah, yang utama itu 4. Yang 4 ini Brar satu kesatuan. Sifatnya komplementer, saling melengkapi. Juz'un la yatajazza, nggak bisa dipisahkan. Kalau sudah ada di Quran ngapain pakai ijma? Kalau sudah ada di Quran ngapain pakai kias? Tapi kalau sudah tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, maka ulama perlu metode lain namanya ijma. Ijma itu namanya konsensus ulama. Ijma itu konsensus ulama. Sebelum ke ijma ada namanya kias. Kias itu analogi. Mungkin tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tetapi analoginya sama, maka diperlukan kias. Jadi kalau ini bukan tidak konsisten, ulama justru konsisten. Itu soal metode doang. Jadi kalau mengeluarkan hukum, oh begini, misal gue kasih contoh. Di Quran ada ayat wala taqul lahuma uff, jangan ngomongin ke orang tua. Orang tua lo merintahin, Brar, mau buka puasa nih, beliin minyak goreng dulu ke warung. Males. Enakan tidur nih. Nggak boleh ngomongin kata Quran. Terus jamaah jebret ada yang nanya, gimana hukumnya nimpukin orang tua? Kan Qurannya nggak ngomong wala nimpukin. Cuma ngomongin wala taqul lahuma uff. Nggak ngelarang kita untuk nimpukin, cuman nggak boleh ngomong Kata ulama, oh iya, ini harus pakai kias analogi. Lo ngomong aja nggak boleh, apalagi nimpukin orang tua, begitu. Jadi itu metode metode ulama untuk memproduksi satu hukum, bukan tidak konsistensi, tapi itu metode aja, metode para ulama. Oh, itu Ustaz ya. Udah Ustaz nih, dalam nih. Satu tapi ini nih. Serius, Brar? Serius, Ustaz. Udah. Dalam ini mah. Ya Allah ya Karim. Udah, Brar? Udah, cukup. Ini jamaah jebretnya juga udah pusing denger ya. Denger istilahnya juga baru. Lo mancing sih, Brar. Mau ijma. Kan saya penasaran juga, Ustaz. Tapi gue udah jelasin ya. Oke. Jamaah Jabretiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu nggak cuma nyuruh kita menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, puasa juga menyuruh kita untuk menahan semua yang ada dalam diri kita. Ada 2 hal yang penting banget untuk kita tahan. Apa itu? Man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Ketika
lisan dan jari-jari kita ini tidak usil di medsos, tidak nyinyir selama bulan puasa. Jadi jangan cuma puasakan lapar dan dahagamu, puasakan juga mulut dan jarimu dari pengguna medsos yang tidak baik. Gua Azhari Nasution, selamat bertemu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.